Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kali ini kita akan membahas hidup adalah ujian atau bala. Kajian hidup adalah ujian atau bala ini merupakan bagian dari kurikulum H3Q atau hari-hari hidup Qur'ani yang sebelumnya telah dibahas cukup panjang lebar mengenai pentingnya Quran, yang sebagian isi Quran atau ayat-ayatnya tersebut menjelaskan betapa Allah sangat menaruh perhatian yang sangat agar manusia sadar betapa pentingnya Quran. Bisa lihat di video pada link di atas. Sampai-sampai Allah menamakan Quran dengan namanya seperti Al-Haq adalah nama Allah yang juga disematkan Allah kepada Quran. Al-Hakim adalah nama Allah yang maha bijaksana yang juga disematkan untuk nama Quran yang sangat bijaksana. Al-Aziz, Allah yang maha perkasa, dan juga Quran dinamakan Al-Aziz, sangat perkasa, dan seterusnya. Saudara-saudara bisa lihat pada videonya pada link di atas ini juga. Sesuai dengan nama dan fokus kurikulum H3Q, hari-hari hidup Qurani, sekarang kita akan bahas tentang hidup itu sendiri yang sedang kita semua jalani saat ini di dunia ini. Baik, kita akan bahas tentang kajian hidup adalah ujian atau bala dalam bahasa Arab Qur'annya. Di dalam surat Al-Baqarah surat 2 ayat 28 dikatakan, Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Mengapa kamu kafir kepada Allah padahal kamu tadinya mati? Lalu Allah menghidupkan kamu, kemudian kamu dimatikan dan dihidupkannya kembali. Kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Dalam ayat tersebut, ya surat Al-Baqarah ayat 28 tersebut diberitahu oleh Allah bahwa kita saat ini sedang dihidupkan oleh Allah dalam kehidupan di dunia ini yang sebelumnya kita mati. Kemudian akan dimatikan dan dihidupkan kembali pada kehidupan yang berbeda. Lalu setelah itu kita akan kembali kepadanya. Allah mengingatkan agar kita jangan sampai hanya menyadari bahwa hidup hanya pada saat ini, saat sekarang saja, bahwa nanti ada kehidupan lagi setelah ini. Sehingga diharapkan agar kita berorientasi pada kehidupan nanti dan juga berorientasi kepada Allah. Lalu bagaimana seharusnya dan apa sesungguhnya kehidupan kita saat ini yang sedang kita jalani ini? Hal itu dijelaskan dalam surat Al-Mulk, surat ke-67 ayat 2. Allah berfirman, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu agar kamu lebih baik amalnya, dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Dari ayat tersebut kita menjadi paham dan harus menjadi kesadaran kita bahwa hidup kita saat ini sedang mengalami ujian. Dan juga harus disadari semua bentuk ujian itu datang dari Allah. Sudah menjadi desain dan program dari Allah bahwa kita semua manusia pasti akan mendapatkan ujian. Kepada siapakah ujian itu diberikan? Di sana bentuk katanya adalah kum, ya, kum. Pada kata liyabluwakum yang artinya supaya dia menguji kamu semua. Kum artinya kamu semua. Tidak ada yang tidak mengalami ujian. Semua akan mendapatkan ujian dari Tuhan. Baik itu yang kafir atau yang beriman, baik itu yang kaya atau yang miskin, baik itu yang sedang berkuasa atau rakyat jelata, baik itu yang sedang berfoya-foya atau yang sedang menderita, baik itu orang barat atau orang timur, baik itu orang Arab atau orang Indonesia, baik itu ulama atau umat biasa, baik itu yang terkenal maupun yang biasa. Bahkan ujian diberikan kepada
para kekasih Allah, para nabi dan rasulnya. Jadi kita jangan merasa kitalah yang hanya mendapatkan ujian. Semua sama mendapatkannya. Kita tidak sendirian dalam menghadapi ujian, walaupun bentuknya berbeda-beda tiap orang. Lalu untuk apa tujuan bala atau ujian hidup itu? Nah, Allah jelaskan sebenarnya di surat yang sama dan ayat yang sama, surat Al-Mulk. Baik, akan saya bacakan ulang. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu agar kamu lebih baik amalnya, dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Di ayat ini Allah tegaskan kita diuji oleh Allah itu untuk selalu menjadi lebih baik. Yang dalam bahasa Arab Qur'annya disebut dengan ahsanu amala. Lebih baik amalnya, lebih baik akhlaknya, lebih baik perbuatannya, lebih baik sikapnya, lebih baik solusinya, lebih baik kualitasnya, lebih baik kuantitasnya barangkali, lebih baik atau lebih cepat, lebih baik atau lebih tepat sasaran solusinya, dan seterusnya. Sebagaimana ujian-ujian pada tingkat pendidikan yang telah atau sedang kita alami, ujian-ujian itu dimaksud agar menguji kita sampai sebatas mana kualitas kita dalam bidang tersebut. Dan jika mendapatkan evaluasi atau hasil, maka akan dengan jelas mana yang sudah benar, mana yang sudah sesuai, mana yang masih salah, mana yang masih belum sesuai. Di kemudian hari kita bisa perbaiki yang salah menjadi yang benar, yang belum sesuai menjadi sesuai. Tenang saja, jika kita masih salah-salah, Allah Maha Pengampun atau Al-Ghafur, sangat pengampun. Seperti yang disebut dalam ayat ini, wa huwal azizul ghafur. Asalkan kita tetap mau mengevaluasi dan memperbaiki ke arah ahsanu amala, ke arah perbaikan amal. Dan terhadap perbuatan kita yang sudah benar, kalau tadi yang salah, kita usahakan menjadi yang benar. Dan terhadap perbuatan yang sudah benar, akan kita semakin konsistenkan dalam kebenarannya. Diharapkan kita menjadi ujungnya ahli dan profesional. Sehingga semakin hari kita semakin berkualitas hidupnya, sepanjang kita bisa lulus dalam tiap tahapan ujian yang kita lewati. Ujungnya jadilah kita menjadi ahli dalam kebaikan-kebaikan, menjadi pakar-pakar dalam kehidupan. Lalu, apa ganjarannya kalau kita bisa lulus dalam ujian-ujian tersebut? Di dalam surat Al-Kahfi, surat ke-18, ayat ke-30, Allah menjamin seperti yang dikatakannya. Innal ladzina amanu wa amilus solihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtihal anhar. Yuhallawna fiha min asawira min zahabin wa yalbasuna thiyaban khudra min sundusin wa istabrakim muttaki'ina fiha 'alal araik ni'mas thawabu wa hasunat murtafaqa. Sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal soleh, tentulah kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalannya dengan lebih baik. Mereka itulah orang-orang yang bagi mereka surga Aden, mengalir sungai-sungai di bawahnya, dan dalam surga itu mereka dihiasi dengan gelang emas, dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal, sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Itulah pahala yang sebaik-baiknya dan tempat istirahat yang indah. Jadi bagi mereka yang selalu memperbaiki kualitas amalnya, perbuatannya, akhlaknya, dan seterusnya, ahsanu amala tadi, maka ganjarannya bagi mereka adalah surga. Karena itu, kita bersegera saja, karena jika tidak dimulai sekarang untuk memperbaikinya, kapan lagi? Karena semua membutuhkan waktu yang panjang untuk perbaikan-perbaikan. Lalu bagaimana bentuk ujian hidup atau bala itu? Ujian hidup atau bala itu ada yang buruk,
tidak menyenangkan seperti halnya yang kita persepsi selama ini. Kalau disebut dengan kata ujian, kita langsung dikonotasikan kepada hal-hal yang buruk yang tidak menyenangkan. Tapi perlu diingat, ada juga ujian yang baik, yang menyenangkan kita. Ujian hidup itu bervariasi dan beragam. Selama ini kita mendengar kata ujian, ya konotasinya bencana, musibah, penderitaan, kesengsaraan dan sebagainya. Padahal ada ujian yang menyenangkan. Baik itu ujian kemuliaan barangkali, ujian sanjungan, ujian kekayaan, yang malah seringkali banyak manusia terjerumus. Mari kita dengarkan apa yang Allah katakan dalam Quran. Di dalam surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat 35 dikatakan, Kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluwakum bisyarri wal khair fitnah wa ilaina turja'un. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Jadi akan ada ujian keburukan dan kebaikan dalam pandangan kita. Lalu di surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 168 Allah juga berfirman, wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un. Dan kami uji mereka dengan nikmat yang baik-baik dan bencana yang buruk-buruk agar mereka kembali kepada kebenaran. Kita akan diuji berupa yang baik-baik, misal kenikmatan-kenikmatan, dan juga yang buruk-buruk, misalkan bencana, musibah, dan sebagainya. Kita lihat lagi, lebih detail lagi. Di dalam surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat 155 dikatakan, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan sungguh akan kami berikan ujian kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Pada ayat ini dikatakan oleh Allah, kita pasti, sungguh dan sungguh. Ditandai dengan beberapa taukid penguatan, diantaranya huruf lam taukid, wala nabluwannakum, dan nun taukid sakil bagi mereka yang mengerti bahasa Arab, sehingga dimaknai kesungguhan itu berlipat-lipat agar kita yakin bahwa ujian itu akan diberikan berupa sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan dalam berbagai sisi. Dalam ayat ini dicontohkan kekurangan harta, misalkan kemiskinan, terkena tipuan, perampokan, harta musnah, atau kekurangan jiwa, misalkan kebodohan, sakit, lemah, cacat fisik, atau cacat mental barangkali, ditinggal selamanya oleh orang-orang yang dicintai, dan seterusnya. Atau bentuknya berupa kekurangan buah-buahan, misalkan kekurangan pangan, kekurangan makanan, dan sebagainya. Tapi Allah berkata kemudian, sampaikanlah berita gembira pada orang-orang yang sabar dalam menghadapi ujian itu, bahwa dalam ujian yang walaupun penuh derita tersebut mengandung kegembiraan sesudahnya. Seperti yang telah kita bahas, kalau kita berhasil menjalani ujian demi ujian, maka kita akan semakin ahli dan profesional. Itulah salah satu bentuk kegembiraan. Dengan menjadi ahli dan profesional, maka segalanya akan terasa mudah kemudian. Ada lagi ujian yang lebih ekstrim lagi penderitaannya. Dalam surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 141 diceritakan oleh Allah, wa iz anjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab yuqattiluna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'um min rabbikum azim. Dan ingatlah hai Bani Israel, ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan kaumnya yang mengazab kamu dengan azab yang sangat jahat, yaitu mereka membunuh anak laki-lakimu dan membiarkan hidup wanita-wanitamu,
dan pada yang demikian itu ujian yang sangat besar dari Tuhanmu. Pada ayat tersebut diceritakan telah terjadi ujian yang sangat kejam dari Firaun kepada Bani Israel dahulu, sampai dibunuhnya anak laki-laki mereka bahkan sejak lahir, dan juga dibiarkan hidup dipelihara untuk dieksploitasi wanita-wanitanya. Allah mengakui itu ujian yang sangat besar, namun diharapkan kita menyadari bahwa ini ujian yang walaupun berat telah didesain oleh Allah. Kita hendaknya fokus kepada Allah, apa saja yang Allah perintahkan untuk kita dalam menghadapi ujian itu. Dalam beberapa ayat di Quran, Nabi Musa diperintahkan untuk mengingatkan Firaun untuk bertakwa, untuk mengabdi kepada Tuhan segalanya. Lalu Firaun diminta untuk melepaskan Bani Israel. Jika Firaun tidak bisa diajak, maka Nabi Musa diperintahkan untuk membawa Bani Israel keluar dari kekejaman Firaun. Jadi mereka bukan fokus kepada Firaunnya, bukan menyerang kepada Firaun, dan seterusnya. Ini merupakan contoh salah satu bentuk ujian yang kita hadapi adalah ujian dari kejahatan manusia lain, baik itu yang ringan atau yang berat. Baik itu yang tertipu kelas teri maupun yang tertipu sampai kelas kakap, sampai miliaran rupiah. Baik itu yang sekedar cemoohan, nyinyiran, atau bahkan siksaan pembantaian. Nah, kita diharapkan janganlah fokus pada orang yang merugikan kita, yang membenci kita, atau menyerang kita. Tapi fokuslah kepada Allah saja. Bagaimana bentuknya? Misal kita ditipu, maka fokuslah pada Allah. Bahwa harta kita yang telah direnggut itu adalah milik Allah, yang diambil melalui orang jahat itu. Semoga Engkau ya Allah memberikan yang lebih banyak dan lebih baik dari yang telah hilang dariku itu. Engkau lah yang maha kaya. Dengan demikian kita akan menjadi semangat kembali karena telah menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Kemudian hari kita akan merasa Allah terus bersama kita dalam menghadapi ujian tersebut. Kita lihat lagi bentuk ujian yang lain. Dalam surat Al-Kahfi, surat ke-18 ayat 7, Allah berfirman, Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, agar kami menguji mereka, agar mereka yang lebih baik lagi perbuatannya. Dikatakan bahwa bumi dan segala apa saja, baik itu sumber-sumber daya alam atau sumber-sumber daya manusia yang terdapat di dalamnya adalah sebagai perhiasan. Namanya juga perhiasan, pasti menyenangkan hati kita. Allah mengingatkan bahwa itu semua adalah bentuk lain dari ujian. Jangan sampai kita lengah, jangan sampai kita menghabiskan atau berkorban segalanya untuk mendapatkan perhiasan-perhiasan dalam tanda kutip itu. Perhiasan itu hendaknya kita jadikan sarana agar kita semakin berkualitas hidupnya, semakin baik amalannya, perbuatannya, tindakannya. Karena bukan perhiasan itu yang membuat kita mulia, tapi diri kita dengan sikap kita yang baik. Seperti dengan akhlak yang mulia, amal yang soleh, keahlian, dan seterusnya yang menyebabkan kita mulia di pandangan Allah. Sudah kita bahas, jika kita ingin hidup mulia di sisi Allah yang maha mulia, tidak hanya mati yang mulia di sisi Allah yang maha mulia, tapi juga hidup saat ini mulia di sisi Allah yang maha mulia. Silahkan link di atas untuk melihat videonya. Lagi lebih detail salah satu contoh ujian kenikmatan. Dalam surat Al-Anfal surat ke-8 ayat 28 Allah mengatakan, Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun 'azim. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai ujian atau cobaan. Dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar. Secara spesifik, Allah kasih bentuk ujian lain berupa harta dan anak-anak. Bagi mereka yang mempunyai harta yang berlimpah, sadarilah sejak awal bahwa harta adalah bentuk ujian dari Allah. Hendaknya digunakan sesuai dengan perintah Allah di beberapa ayat yang lain. Misalnya dibelanjakan untuk hal-hal yang bermanfaat dan untuk orang-orang yang membutuhkannya.
Jangan sampai kita terlena untuk menghabiskan harta sendiri, tidak mau berbagi. Begitu juga dengan anak-anak, mereka bagikan mutiara-mutiara hati, penunjuk jiwa sebagai perhiasan dunia. Namun jangan sampai justru kita menjerumuskan mereka dengan cara memanjakan mereka sehari-hari. Tapi didiklah mereka seperti yang sudah Allah perintahkan di dalam Quran. Yang mengangkat derajat kita bukanlah harta atau anak-anak. Itu semua sekedar ujian. Yang mengangkat derajat kita melainkan amal kita sendiri, perbuatan kita sendiri, program kita terhadap anak-anak dan harta tersebut. Dijelaskan dan dipertegas oleh Allah di ayat yang lain. Di dalam surat Al-Fajr, surat ke-89 ayat 15 dan 17. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan kalla bal la tukrimunal yatim. Adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya, lalu dia dimuliakannya dan diberinya kesenangan, maka dia akan berkata, Tuhanku telah memuliakan aku. Nah, adapun bila Tuhannya mengujinya, lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinakanku. Sekali-kali tidak. Sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim. Pada ayat ini Allah membantah jika kita diberi ujian kemuliaan, kesenangan di dunia, itu bukanlah maksud Allah hendak memuliakan kita, melainkan itu sebuah ujian. Seperti yang sudah disebutkan di atas, hidup adalah ujian, semua bentuk dalam kehidupan yang kita jumpai adalah ujian. Demikian juga sebaliknya, jika kita dibatasi rezekinya, misalnya miskin, yatim, cacat, atau sebagainya, itu bukanlah Allah hendak menghinakan kita, melainkan itu sebuah ujian. Dipertegas lagi dalam surat Al-Hadid, surat ke-57 ayat 22 sampai 23, Allah berkata, Ma asoba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allahi yasir likaila ta'su 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab sebelum kami menciptakannya. Sungguhnya dengan yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepada kamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Jadi janganlah kita jika diberi ujian kesulitan, maka kita bersedih. Dan jangan pula jika diberi ujian kenikmatan, kita terlalu gembira sampai lupa diri, lupa terhadap perintah-perintah Allah dalam memanfaatkan ujian kenikmatan tersebut. Semua ujian, apapun bentuknya, sudah merupakan desain dari Allah sejak sebelum Allah menciptakan semuanya. Bahkan sebelum menciptakan kita semua. Kita bahas lagi sekarang ujian dan kemudahan. Apakah semua ujian itu pasti sulit sehingga manusia tidak mampu untuk menempuhnya? Seringkali konotasi kita kalau ketemu ujian pasti sulit. Padahal sehari-hari kalau kita temukan ujian di pendidikan, ada ujian, misalnya ujian di sekolah, ada yang mudah dan ada yang sulit. Ya. Lalu bagaimana Allah menggambarkan tentang hal itu? Kita lihat di surat Abasa surat 80 ayat 18 sampai 22, Allah berfirman, min ayyi syai'in khalaqahu min nutfatin khalaqahu faqaddarahu tsumma sabila yassarahu tsumma amatahu faqabarahu tsumma idza syaa'a ansyarahu. Dari apakah Allah menciptakannya manusia? Dari tetes mani.
Allah menciptakannya lalu menentukannya. Kemudian dia memudahkan jalannya. Kemudian dia mematikannya dan dia memasukkannya ke dalam kubur. Kemudian bila dia menghendaki, dia membangkitkannya kembali. Pada ayat ini kita perhatikan yang diberi tulisan berwarna merah. Dia memudahkan jalannya. Bahwa Allah sudah memudahkan jalan selama kita hidup di dunia ini. Yang artinya jika hidup adalah ujian, maka ujian itu sebenarnya sudah dipermudah dalam pandangan Allah. Asal dengan syarat sesuai dengan bunyi ayat tersebut adalah dengan mengikuti as-sabil atau jalan tertentu, cara tertentu, caranya Allah. Seperti dalam menghadapi ujian, kita disuruh bersabar, bersyukur, melihat anugerah-anugerah Allah yang selama ini tidak kita sadari, sehingga kita bisa melewati ujian tersebut. Misal kita diberikan cacat penglihatan, ternyata pendengaran kita masih normal. Maka jika kita bersabar dengan menerima ujian tersebut, lalu bersyukur menggunakan dengan optimal anugerah pendengarannya, maka dia tetap bisa melihat dengan tanda kutip seperti halnya kelelawar, buta tapi presisi dalam pergerakannya. Sudah banyak contohnya. Adapun jika persepsi manusia yang menjalaninya bisa berbeda-beda, tapi yakinilah bahwa semua ujian itu telah dipermudah segalanya oleh Allah. Jadi tidaklah perlu kita meminta kepada Allah agar dipermudah ujian kita. Yang perlu kita upayakan adalah kita yakin bahwa memang sudah mudah ujian tersebut untuk kita. Kita tidak perlu memfokuskan kewenangan Allah masalah kemudahan tersebut. Yang perlu kita fokuskan bagaimana menghadapi ujian dari Allah itu. Dalam surat Asy-Syarah, surat ke-94 ayat 5 dan 6 Allah berkata, "Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran." Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Selain ujian-ujian hidup sudah dipermudah oleh Allah, seperti yang telah dijelaskan pada slide sebelumnya, tidak hanya itu, setelah ujian-ujian tersebut, ternyata jika dilalui dengan kesabaran, akan dijumpai berbagai kemudahan-kemudahan. Dalam ayat tersebut, kata al-usr, kesulitan menggunakan alif lam ma'rifah, yang dimaksud kesulitan tunggal. Al-usr adalah kesulitan-kesulitan yang sifatnya satu. Jadi satu kesulitan. Tapi yusron yang artinya kemudahan itu menggunakan nakirah yang artinya umum. Bisa berarti yusron kemudahan yang pertama di ayat yang pertama bisa berbeda dengan yusron kemudahan yang disebut kedua. Jadi disimpulkan satu kesulitan bisa dikelilingi oleh minimal dua kemudahan. Satu kesulitan bisa diapit oleh banyak kemudahan. Baik, sekarang kita simpulkan dari pembahasan hidup adalah ujian atau bala. Yang pertama ini bahwa tidak ada paham-paham ini dalam Al-Quran. Jika tidak ada dalam Al-Quran yang berkaitan dengan ajaran-ajaran dan keyakinan, maka itu tidak benar adanya. Kalau kita meyakini Quran sebagai yang hak, yang benar, maka seharusnya pemahaman-pemahaman ini dihapus dari keyakinan kita. Yang pertama, bala ujian itu buruk semua, isinya hanya penderitaan. Seringkali kalau kita mendengar kata ujian, konotasinya buruk. Kita sudah bahas bahwa itu tidak demikian. Bala atau ujian itu banyak, sehingga melampaui kemampuan kita dalam menghadapi. Ternyata salah. Minta dipermudah atau diringankan, tidak perlu. Tidak perlu kita meminta, karena memang ujian-ujian itu sudah dipermudah oleh Allah, namun dengan syarat mengikuti jalannya, caranya, yaitu dengan cara bersabar dan bersyukur seperti yang sudah kita bahas. Mulia jika mendapat ujian yang baik menyenangkan. Ternyata salah. Allah tidak bermaksud seperti itu. Itu sekedar ujian. Penilaian mulia tergantung sikap kita terhadap ujian tersebut. Merasa hina jika mendapat bala ujian yang buruk atau penderitaan. Ternyata salah juga.
Hinanya seseorang di pandangan Allah bukanlah karena ujian kesempitan atau rezeki, ujian kesengsaraan yang sedang dialami, tapi sikap dia yang buruk terhadap ujian tersebut. Bala atau ujian hanya untuk orang yang beriman, ini pun salah. Lalu yang kedua, berikutnya adalah paham-paham inilah yang terdapat dalam Quran, sehingga harusnya menjadi keyakinan kita, menjadi bagian dari keimanan kita yang sesuai dengan isi Quran. Yang pertama, bala atau ujian hidup itu pasti. Karena itu, untuk apa kita berdoa untuk tolak bala? Tidak diajarkan oleh Allah. Dan sudah dijelaskan, bala atau ujian adalah suatu program desain dari Allah yang pasti dialami setiap manusia. Kedua, bala atau ujian itu sedikit dibanding dengan potensi dari anugerah yang kita miliki. Sesulit apapun bala atau ujian dibanding banyaknya potensi anugerah yang telah Allah berikan adalah masih sedikit. Karena itu fokuslah dengan cara memulai membuka diri terhadap potensi-potensi yang telah dimiliki. Saat ini kita harus yakin, misalkan dengan musibah COVID-19 adalah sedikit. Kita harus yakin bahwa itu sedikit dibanding potensi yang Allah anugerahkan kepada seluruh manusia sebagai satu bangsa atau sebagai seluruh satu kemanusiaan. Mulailah kita bersyukur dengan cara memanfaatkan potensi-potensi yang selama ini belum kita sadari untuk menanggulangi ujian tersebut. Bala atau ujian itu bisa berupa yang baik, kenikmatan, atau yang buruk, penderitaan. Jika ujiannya berupa kebaikan, maka kita tidak merasa Tuhan telah memuliakan. Kita tidak merasa telah selesai dari ujian. Masih harus memikirkan untuk menyelesaikan ujian-ujian yang lain. Namun jika ujiannya berupa penderitaan, kita tidak perlu merasa Tuhan sedang menghina kita. Melainkan kita sadari bahwa ini merupakan ujian. Kita ditempa ujian kesulitan untuk bisa mensyukuri anugerah-anugerah Allah yang selama ini tidak kita sadari. Setiap bala itu sudah dimudahkan. Yakinkan selalu bahwa bala ujian itu sudah dimudahkan dan kita semua bisa melaluinya dengan kesabaran. Setiap bala atau ujian sesudahnya terdapat jalan-jalan kemudahan. Akan banyak anugerah-anugerah kemudahan setelah melewati ujian tersebut. Bala atau ujian itu ditujukan untuk semua manusia, tidak hanya kepada orang yang beriman, kepada yang kafir atau ingkar pun diberikan ujian, sehingga kita tidak merasa sendirian. Hendaknya kita bisa bersatu dalam menghadapi ujian-ujian bersama. Kita tidak perlu iri terhadap kenikmatan atau bahkan ujian yang diberikan oleh Allah pada orang lain. Sekian dari saya sebagai kesimpulan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Yang ingin berdiskusi silahkan berkomentar di bawah ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.